warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok 7 akan membahas materi mengenai studi fikih dengan pendekatan hermeneutika. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama 1. Alvina Dwi Amelia, yang kedua Arif Nur Rahman, ketiga Anissa Sa'din Fadilah, yang keempat Nabila Hasna Amelia. Pengertian dan cara hermeneutika. Secara etimologis kata hermeneutika atau bahasa Indonesia atau hermeneutik atau bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani hermeneutin yang berarti menafsirkan. Secara terminologis, hermeneutika adalah ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif, arti gramatikal, kata-kata, dan variasi historisnya, maupun subjektif atau maksud pengarang. Hermeneutika sebagai sebuah metode untuk memahami pesan atau teks sudah dikenal dengan digunakan sepanjang sejarah dalam meneliti teks-teks kuno yang otoritas seperti kitab suci atau untuk meneliti dokumen sejarah dan karya sastra. Pada awalnya hermeneutika digunakan oleh kalangan agamawan. Melihat hermeneutika dapat menyuguhkan makna dalam teks klasik, maka pada abad ke-17 kalangan gereja menerapkan telaah hermeneutika untuk membongkar makna teks Injil. Ketika menemukan kesulitan dalam memahami bahasa dan pesan kitab suci itu, mereka berkesimpulan bahwa kesulitan itu akan terbantu memecahkannya oleh hermeneutika. Memasuki abad ke-20, kajian hermeneutika semakin berkembang. F.D.A. Schleiermacher, filsuf yang kelak diberi bapak hermeneutika modern ini, memperluas cakupan hermeneutika tidak hanya dalam bidang sastra dan kitab suci. Ia melihat sebagai metode interpretasi hermeneutika sangat besar artinya bagi keilmuan dan bisa diadopsi oleh semua kalangan. Kedua, karakteristik pendekatan hermeneutika. Hermeneutika sebagai pendekatan studi agama memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. Kedua, hermeneutika adalah metode yang menggabungkan dan memadukan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. 3. Metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneuts atau pelaku penakwilan bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. Keempat, hermeneutik adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif, idealis, dan mengakui keragaman level metafisik. 5. Fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan atau liberalisme. Keenam, metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika. Joseph Breker membagi konsep dasar hermeneutika menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama ada teori hermeneutika. Teori hermeneutika memusatkan dalam teori interpretasi sebagai metodologi ilmu humaniora, termasuk ilmu-ilmu kemasyarakatan. Yang kedua ada filsafat hermeneutika, merupakan aktivitas penafsiran yang lebih melihat pada aspek ontologis dari sebuah teks. Dan yang ketiga ada hermeneutika kritis. Maksud dari hermeneutika kritis ini adalah penafsiran yang mengkritik standar konsep penafsiran sebelumnya atau teori hermeneutika dan filsafat hermeneutika. Selanjutnya ada aplikasi pendekatan hermeneutika. Penafsiran terhadap teks Al-Quran pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dari Allah. Penafsiran pertama tentang pengungkapannya dalam bahasa Arab. Penafsiran kedua adalah penafsiran atas maksud dari Al-Quran tersebut yang disebut dengan sunnah atau hadis. Dan sepeninggal Rasulullah, proses penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis terus berlangsung sampai sekarang. Menafsirkan Al-Quran berarti upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud dan kandungan Al-Quran. Terjadi pro dan kontra dalam menggunakan pendekatan hermeneutika dalam Al-Quran. Bagi mereka yang menganggap perlu penggunaan hermeneutika terhadap Al-Quran adalah karena Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang dipergunakan untuk umatnya sepanjang masa. Adapun pendekatan hermeneutika terhadap as-sunnah ialah bahwa sebagaimana yang dipahami Fazlur Rahman tentang konsep sunnah yang berbeda dengan hadis. Tujuan dari pendekatan hermeneutika terhadap as-sunnah ialah agar hadis yang telah terformulasikan dalam beberapa kitab hadis
tidak dianggap sebagai sebuah ketentuan yang bersifat pasti, kaku, dan tertutup. Pendekatan hermeneutika dalam studi fikih. Dalam diskursus Islam, hermeneutik adalah tafsir, takwil, bayan, syarh, dan sebutan lainnya. Dalam kajian usul al-fikih, cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis, dikenal dengan sebutan al-istidlal bi al-alfaz. Implikasi hermeneutik atau praktek hermeneutik sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Buktinya adalah problem hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan nas mansukh, perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap tafsir Al-Quran dengan aturan, teori, atau metode penafsiran yang telah ada sejak mulai munculnya literatur tafsir yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, dan tafsir-tafsir lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutika dalam studi fikih. Dalam perkembangannya, hermeneutik telah menjadi bagian dari kajian filsafat. Dalam kesarjanaan Muslim, aliran-aliran hermeneutik juga telah terpetakan. Dalam hal ini, Sahirun Samsuddin, aliran hermeneutika Al-Quran menjadi 3 pokok. Yang pertama, pandangan quasi-objektivis tradisional, di mana suatu pandangan bahwa Al-Quran harus dipahami. Yang kedua yaitu pandangan quasi-objektivis modernis, di mana aliran ini juga menganggap penting terhadap makna asal, namun makna asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk melakukan pembacaan terhadap Al-Quran di masa kini. Yang ketiga adalah pandangan subjektivis, di mana aliran yang meyakini langkah penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivis penafsir. Karena itu, setiap generasi berhak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, contohnya pendekatan hermeneutik dalam studi Islam adalah analisis operasional hermeneutika dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan tafsir Al-Azhar karya Hamka yang dilakukan oleh Fakhruddin Faiz. Dalam kajiannya, Faiz antara lain mengatakan bahwa cara tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Azhar dalam mengolah teks yang berbentuk kata, kalimat, ataupun ayat dan surat, bisa dikatakan bahwa kedua tafsir tersebut secara umum berupaya menggali dan melacak makna yang ada di balik apa yang disimbolkan oleh teks. Meskipun tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Azhar jelas menampakkan adanya operasi hermeneutik, namun harus dikatakan bahwa langkah metodologis yang dilakukan ke penyusun tafsir tersebut tidak secara utuh mempresentasikan hermeneutika sebagai alat penafsiran, khususnya yang berkaitan sinergi atau keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.